Di konten edukasi kali ini, kita akan membahas Gen Z dari sudut pandang positif dan negatif. Teknologi dan media sosial menjadi bagian yang tak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari Gen Z. Mereka menghabiskan banyak waktu di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter. Gak hanya untuk hiburan, tapi juga buat belajar dan mencari informasi. Generasi ini adalah ahli dalam multitasking, mampu beralih antara aplikasi, komunikasi, dan pekerjaan dengan mudah. Menurut survei terbaru, rata-rata anggota Gen Z menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial. Mereka memanfaatkan platform ini untuk membangun komunitas, menentukan minat baru, dan bahkan memulai bisnis. Namun, ada juga tantangan yang mereka hadapi seperti cyberbullying atau ya kita sebut dengan netizen yang suka bully ya, dan kecemasan terkait diri sendiri. Gen Z juga dikenal dengan pendekatan mereka yang unik terhadap pendidikan dan karir. Mereka cenderung mencari cara belajar yang lebih fleksibel dan praktis. Seperti kursus online dan pembelajaran mandiri, perguruan tinggi tradisional masih penting. Tetapi banyak dari mereka yang memilih jalur pendidikan alternatif yang lebih sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Dalam hal karir, Gen Z sering kali memilih pekerjaan yang memungkinkan mereka mengekspresikan kreativitas dan bekerja secara remote. Mereka adalah pengusaha muda yang berani memulai startup dan menjalani dunia freelancing. Sebuah studi menunjukkan bahwa 60% dari Gen Z lebih memilih untuk bekerja di perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan mereka, dan hampir setengahnya berencana untuk memulai bisnis sendiri di masa depan. Mereka adalah generasi yang gak takut ngambil resiko dan mencari peluang di luar jalur tradisional. For your information ya guys, jalur tradisional ini maksudnya kayak pekerjaan umum seperti PNS, ASN, dan yang lain-lain yang seperti kerja di kantor, kerja di bank, atau pekerjaan-pekerjaan yang umum lah, yang banyak diminati orang. Nah, bagi Gen Z, pekerjaan bukan hanya tentang gaji, tapi juga tentang nilai, passion, dan dampak sosial. Generasi ini sangat peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka sering terlibat dalam gerakan untuk perubahan sosial seperti kampanye kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan. Dengan kekuatan media sosialnya, Gen Z ini mampu menyuarakan pendapat mereka dan memobilisasi dukungan untuk berbagai isu penting ya. Di seluruh dunia, kita melihat banyak inisiatif yang dipimpin oleh anak muda Gen Z ini. Mereka menggunakan teknologi untuk mengorganisir kampanye, mengumpulkan dana, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting. Mereka adalah agen perubahan yang sesungguhnya. Gen Z juga memiliki gaya hidup dan pola konsumsi yang sangat unik. Mereka adalah konsumen cerdas yang peduli terhadap asal-usul produk yang mereka beli. Mereka cenderung memilih brand yang beretika dan memiliki tanggung jawab sosial. Atau ya kita bilang si Gen Z ini jarang ya mau beli produk-produk KW kayak emak-emak kita sih yang suka KW. Gaya hidup sehat juga menjadi prioritas bagi Gen Z. Mereka menggunakan berbagai aplikasi kesehatan untuk memantau kebugaran, pola makan, dan kesehatan mental mereka. Teknologi sangat membantu mereka menjaga keseimbangan hidup yang lebih baik. Meski demikian, Gen Z adalah generasi yang penuh dengan potensi dan harapan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan keinginan mereka untuk membuat perubahan, kita bisa berharap dunia akan menjadi tempat yang lebih dinamis dan inklusif. Mereka adalah pemimpin masa depan yang akan membawa kita ke era baru yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan lebih baik lagi, dan menuju Indonesia emas ya pastinya. Amin. Generasi Z tidak hanya bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, tetapi mereka bekerja keras untuk mewujudkannya dengan semangat kolaboratif dan pemikiran yang inovatif. Mereka akan membawa perubahan positif yang signifikan di berbagai bidang. Dengar dari mereka sendiri apa yang mereka impikan dan bagaimana mereka berencana mewujudkannya. Gen Z adalah suara masa depan dan mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan.
Generasi Z ini sangat mahir dalam penggunaan teknologi, dan ini nggak dapat dipungkiri ya, merupakan kelebihan besar. Namun di balik keunggulan ini terdapat ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Banyak dari mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan layar, baik itu komputer, tablet maupun smartphone. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif. Menurutnya produktivitas akibat terlalu banyak gangguan digital ya, serta kurangnya waktu untuk aktivitas fisik yang penting bagi kesehatan. Lebih jauh lagi, ketergantungan ini juga mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Banyak anggota generasi Z yang lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan teks atau media sosial daripada berbicara langsung. Ini dapat mengurangi kemampuan mereka dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan kurangnya keterampilan sosial. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial, keterampilan sosial tatap muka pada generasi Z cenderung sangat-sangat menurun drastis. Interaksi melalui layar tidak dapat sepenuhnya menggantikan komunikasi secara langsung yang melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Keterampilan-keterampilan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi. Generasi Z sering menghadapi kesulitan dalam situasi sosial yang membutuhkan interaksi secara langsung. Misalnya, mereka mungkin merasa canggung saat harus berbicara di depan umum atau dalam pertemuan tatap muka. Kurangnya keterampilan ini dapat menghambat perkembangan karir mereka dan membatasi kemampuan mereka dalam membangun jaringan profesional yang kuat. Rentan terhadap kesehatan mental. Tekanan sosial yang berasal dari media sosial dan ekspektasi untuk selalu tampil sempurna merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat masalah kesehatan mental di kalangan generasi Z. Akses mudah ke berbagai informasi negatif serta fenomena cyberbullying juga turut memperparah situasi ini. Banyak dari mereka yang mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Selain itu, perasaan keterasingan dan kesepian sering dialami oleh generasi Z. Meskipun mereka terhubung secara digital dengan banyak orang, ketiadaan interaksi sosial yang mendalam dan bermakna dapat menimbulkan rasa hampa dan tidak puas dalam hidup mereka. Tantangan dalam dunia kerja. Generasi Z menghadapi berbagai tantangan dalam memasuki dunia kerja. Meskipun mereka terampil dalam teknologi, seringkali mereka kurang memiliki etos kerja dan ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi tekanan pekerjaan. Banyak dari mereka yang cenderung mudah bosan dan lebih memilih pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas tinggi, yang seringkali tidak sejalan dengan realitas pasar kerja saat ini. Di samping itu, generasi Z seringkali menginginkan penghargaan dan pengakuan yang cepat. Mereka terbiasa dengan kepuasan instan yang ditawarkan oleh teknologi dan media sosial. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menghadapi proses yang memerlukan waktu dan dedikasi panjang, seperti pengembangan karir dan pencapaian profesional. Kurangnya kepedulian terhadap privacy. Dalam era di mana pribadi sangat berharga, generasi Z cenderung kurang peduli terhadap privasi mereka. Mereka seringkali membagikan informasi pribadi secara bebas di media sosial mereka tanpa menyadari potensi risiko yang terkait. Data pribadi yang mereka bagikan dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tujuan negatif, termasuk pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga privasi ini juga dapat membawa dampak jangka panjang. Informasi yang sekali terpublikasi di internet dapat sulit untuk dihapus dan dapat mempengaruhi reputasi mereka di masa depan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
kesulitan dalam menetapkan tujuan jangka panjang. Generasi Z tumbuh dalam lingkungan yang sangat dinamis dan cepat berubah. Ini membuat mereka seringkali kesulitan dan menetapkan tujuan jangka panjang. Mereka lebih terbiasa dengan perubahan yang cepat dan kemudahan akses informasi, yang bisa mengakibatkan mereka cenderung mengambil keputusan berdasarkan keuntungan jangka pendek. Ketidakmampuan untuk menetapkan dan berkomitmen pada tujuan jangka panjang dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional mereka. Ini juga dapat menyebabkan mereka kehilangan arah dan merasa tidak puas dengan pencapaian mereka. Pengaruh negatif media sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan generasi Z. Meskipun media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk berkomunikasi dan berbagai informasi, namun juga memiliki sisi gelap yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Perbandingan sosial yang terus-menerus, tekanan untuk tampil sempurna, dan exposure terhadap konten negatif dapat mengakibatkan perasaan rendah diri, cemas, dan stres. Selain itu, media sosial juga dapat mengganggu konsentrasi dan fokus mereka. Kebiasaan memeriksa ponsel secara berkala dapat mengurangi produktivitas dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan perhatian penuh. Ya, meskipun generasi Z menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan, kita harus ingat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas kita adalah membantu mereka mengatasi kelemahan ini dan membimbing mereka menuju masa depan yang lebih baik. Dengan memberikan dukungan pendidikan dan pemahaman yang tepat, kita dapat memastikan bahwa generasi Z akan tumbuh menjadi individu yang kuat, cerdas, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu generasi Z menghadapi tantangan mereka, tetapi kita juga memastikan bahwa mereka dapat memaksimalkan potensi mereka dan menjadi generasi yang membawa perubahan positif bagi dunia. Bagi kalian yang tergolong generasi Z, tetap semangat mempelajari sesuatu hal yang lebih positif dan bermakna bagi kehidupan kalian, karena kalian adalah penerus kehidupan yang lebih baik lagi. Sekian dari konten edukasi kita kali ini. Semoga di konten ini dapat mengedukasi kalian semua, Sobat Kertas Kosongku tercinta. Terima kasih.